Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtana, sebelum menyimak kisah cerita hari ini, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di gurun Negev yang tandus dan sepi, berdiri sebuah bangunan misterius yang selama ini hanya dikenal melalui bisik-bisik dan citra satelit, Dimona. Secara kasat mata, ia tampak seperti kompleks industri biasa. Namun dunia intelijen internasional tahu bahwa di balik tembok tebal dan pagar kawat berduri, tersembunyi pusat kekuatan militer rahasia Israel, pabrik nuklir yang tak pernah diakui secara resmi. Dimona dibangun tahun 1958 atas kerjasama dengan Prancis, awalnya sebagai reaktor penelitian. Tapi pembangunan ruang bawah tanah, kubah beton tebal, dan pengawasan ketat dari udara menunjukkan tujuan lain yang lebih mematikan. Selama bertahun-tahun, Amerika memilih bungkam, dan Badan Energi Atom Internasional tak berdaya, karena Israel tidak menandatangani perjanjian non-proliferasi nuklir. Dunia tahu, tapi tak berani bersuara. Semua fakta dikubur oleh diplomasi dan kekuasaan. Namun ketegangan yang terus meningkat antara Israel dan Palestina, khususnya setelah pembantaian warga Gaza, akhirnya membuat bara itu menyala. Dimona, lambang kekuatan tersembunyi Israel, sebentar lagi akan menjadi titik balik dunia. Di lorong-lorong sempit Gaza, jauh dari jangkauan drone dan satelit, para insinyur Brigade Al-Qassam bekerja dalam diam. Mereka bukan sekadar menyolder logam atau merakit sumbu ledak. Mereka sedang menciptakan harapan. Dari besi tua dan komponen elektronik bekas, lahirlah Zulfikar, rudal berpemandu generasi baru. Tidak seperti roket konvensional, Zulfikar memiliki akurasi tinggi, jarak jangkau luas, dan sistem navigasi lokal buatan tangan. Proyek ini adalah respons atas derita panjang, rumah sakit yang hancur, anak-anak yang tewas, dan sekolah yang menjadi puing. Mereka tahu bahwa menyerang Tel Aviv bukanlah jawaban. Mereka mempelajari peta radar Israel, menemukan titik buta di wilayah selatan. Mereka tahu, jika Dimona hancur, maka dunia akan mendengar. Iron Dome, sistem pertahanan kebanggaan Israel, memang kuat, tapi tidak sempurna. Al-Qassam siap mengambil risiko, menantang keangkuhan dengan tekad. Dan malam itu, ketika Gaza kembali dihantam serangan udara, mereka memutuskan waktunya telah tiba. Pukul 2.17 dini hari, 5 rudal Zulfikar meluncur dari Gaza Utara. Mereka melesat cepat, bergerak rendah dalam formasi melingkar, mengecoh sistem radar. Meskipun sempat terdeteksi, waktu terlalu singkat bagi Iron Dome untuk merespons. Dalam hitungan detik, ledakan dahsyat mengguncang kompleks Dimona. Kobaran api membubung tinggi, langit Negev berwarna merah menyala. Alarm darurat meraung. Listrik padam. Salah satu menara pengolahan runtuh seketika. Para tentara penjaga panik, kehilangan kendali. Kamera satelit sipil milik Eropa menangkap momen itu. Ledakan besar, kepulan asap, dan kilatan cahaya yang tak biasa di wilayah yang selama ini diselimuti kerahasiaan. Dalam waktu 1 jam, video warga Badui yang merekam langit yang memerah dan suara dentuman mulai viral. Meski Israel buru-buru memutus jaringan internet di wilayah sekitar, informasi sudah terlanjur menyebar. Dunia mulai bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di Dimona? Dan jika benar, apakah ini hanya awal dari kehancuran yang lebih besar? Pemerintah Israel memilih diam. Tidak ada pernyataan resmi, hanya kebisuan dan sensor berita. Namun laporan mulai bocor. Beberapa petugas medis sipil di dekat lokasi melaporkan adanya evakuasi besar-besaran. Sumber di dalam militer menyebutkan bahwa sistem pendingin utama reaktor rusak akibat ledakan. Asap radioaktif kemungkinan menyebar. Para analis internasional mulai menyusun kronologi. Media independen dari Norwegia dan Turki melaporkan bahwa kebocoran radiasi bisa menjalar ke Biersva, bahkan hingga ke perbatasan Mesir dan Yordania. Dunia terguncang. Israel yang selama ini membantah memiliki senjata pemusnah massal kini tidak bisa lagi menyembunyikan kenyataan. Iron Dome tak berdaya. Fakta bahwa rudal buatan tangan berhasil menembus sistem pertahanan canggih membuka mata semua orang.
Dimona bukan hanya dihancurkan, tapi juga membuka rahasia yang selama ini dikubur dalam-dalam. Dunia terjaga. Fakta tidak lagi bisa dikubur dengan propaganda. Brigade Al-Qassam mengumumkan dalam siaran radio internal, serangan ke Dimona adalah balasan setimpal atas pembantaian warga sipil. Mereka memperingatkan, selama rumah sakit, sekolah, dan masjid masih menjadi target, maka tidak akan ada lagi tempat aman di Israel. Zulfikar bukan rudal biasa. Ia adalah lambang semangat rakyat yang tertindas, dibangun di bawah blokade, dikembangkan dari kesabaran, dan dipandu oleh keyakinan. Para ahli militer yang dulu mengejek rudal Gaza kini bungkam. Salah satu rudal menghantam fasilitas pendingin utama. Ledakan kedua mengguncang ruang reaktor. Asap pekat membumbung. Video amatir dari warga sekitar memperlihatkan langit merah dan suara perintah evakuasi dari pengeras suara militer. Dalam waktu 1 jam, rekaman itu menjadi viral. Di Gaza, warga menangis dan bersujud. Bagi mereka, ini bukan sekadar serangan militer. Ini adalah kemenangan moral. Keadilan, akhirnya, membalas kezaliman. Dunia melihat bahwa perjuangan bukan hanya milik negara kuat, tapi juga mereka yang bertahan dalam penderitaan. Israel menuduh Iran, Turki, bahkan Rusia sebagai pemasok teknologi. Tapi dunia mulai jenuh dengan tuduhan. Fakta tak bisa ditutupi lagi. Dimona memang ada, dan kini terbakar. Dunia mulai menuntut penyelidikan atas senjata nuklir Israel yang selama ini mereka sembunyikan. Serangan balasan Israel menghujani Gaza, tapi opini global telah berubah. Demonstrasi besar muncul di berbagai kota. Poster Zionisme diturunkan. Dukungan untuk Palestina membanjiri media. Untuk pertama kalinya, narasi bergeser. Rakyat Palestina bukan lagi teroris, tapi korban dari penjajahan modern. Dimona menjadi simbol. Simbol bahwa keangkuhan militer tidak menjamin ketenangan. Bahwa keadilan, bahkan dari lorong sempit dan tangan kosong, bisa mengguncang sistem yang dianggap tak tergoyahkan. Dimona mungkin akan dibangun kembali. Tapi ketakutan dunia terhadap kekuatan Israel telah hancur. Dunia kini tahu, Israel bisa disakiti. Palestina bisa menang. Dan sejarah akan mencatat malam saat langit Negev menyala bukan oleh nuklir, tapi oleh kebenaran yang tak bisa dibungkam.